Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Saharani, ujung NIM saya 218. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai alat antropometri. Jadi, ergonomi itu ilmu yang mempelajari para pekerja dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan antropometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata antro, yaitu manusia, dan metros, yaitu ukuran. Jadi untuk dimensi yang diukur itu ada 34 dimensi, dan untuk dimensi berdiri itu ada 13 dimensi, 17 dimensi untuk pengukuran duduk, dan 4 dimensi untuk pengukuran wajah. Untuk jenis antrokit ini ada 3. Yang pertama itu small bone caliper untuk mengukur diameter pergelangan tangan. Yang kedua, large bone caliper untuk mengukur lebar bahu, dan pita lila untuk mengukur lengan atas. Kursi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan postur tubuh yang salah. Akibatnya dapat terjadi kelelahan yang lebih cepat, terutama nyeri punggung, nyeri leher, stres bekerja, dan lain-lain. Untuk hierarki pengendaliannya menggunakan rekayasa teknik, yaitu memperbaiki kursi kerja agar sesuai dengan tubuh pekerja. Yang selanjutnya itu ada alat UV meter. Jadi cara pengukuran alat UV meter ini terdapat 3 zona pengukuran, yaitu yang pertama zona sejajar dengan mata, yang kedua sejajar dengan siku-siku, dan sejajar dengan betis. Jadi untuk satu zona itu dilakukan 3 kali pengukuran. Satu kali pengukuran itu selama 30 detik dan diukur dari jarak 30 cm. Untuk NAB-nya itu diatur oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018. Untuk 8 jam itu 0,0001, untuk 4 jam itu 0,0002, untuk 2 jam itu 0,0004, dan untuk 1 jam itu 0,0008. Untuk kelebihan dari sinar UV ini, yang pertama itu untuk pembentukan vitamin D dan untuk mencegah dari penyakit polio dan rickettsia. Dan sedangkan dampak yang bisa ditimbulkan dari sinar UV ini yaitu penuaan dini, noda hitam, kemerahan, keriput, kekeringan, sampai bisa menyebabkan kanker kulit. Untuk hierarki pengendaliannya, yang pertama bisa menggunakan rekayasa teknik, yaitu menggunakan kanopi. Yang kedua, administrasi control, yaitu bisa menggunakan SOP dan shift kerja. Dan yang terakhir itu ada APD, bisa menggunakan sunscreen, sunblock, topi, kacamata, dan lain-lain. Untuk jenis UV sendiri itu ada 3. Yang pertama UVA, UVB, dan UVC. Untuk UVA itu 315 sampai 400, untuk UVB 280 sampai 315, dan untuk UVC itu 100 sampai 280. Untuk instrumen alatnya itu ada 3. Yang pertama sensor, tombol, dan display. Sebelum melakukan pengukuran, hal yang harus diperhatikan yaitu pastikan dulu sensor tidak terhalang oleh apapun dan jaraknya itu pas 30 cm, dan tidak memakai baju yang bisa memantulkan cahaya. Yang ketiga ada alat solarimeter. Itu untuk cara kerjanya, yang pertama tekan tombol on off untuk menghidupkan alat, tekan tombol reset, tekan tombol 1, terus tekan tombol 2 beberapa kali sampai muncul bacaan reset. Terus klik 1 untuk melakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan selama 1 menit, dan tekan hold untuk melihat nilai maksimal dan minimal. Hold ini ada di tombol 3-nya. Tombol 3 di unhold, dan klik on off untuk mematikan alat. Untuk instrumen alatnya ini ada 3. Yang pertama itu display, sensor, dan kabel penghubung. Untuk dampak dan kelebihannya itu sama seperti UV meter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, perbedaan dari Solari dan UV meter ini adalah Solari ini jauh lebih kompleks daripada UV meter. Dan untuk hierarki pengendaliannya kurang lebih sama seperti UV meter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk NAB dari solarimeter ini yaitu standar internasional, yaitu WMO 120 watt.
Alat selanjutnya yaitu ISBB atau indeks suhu bola basah. Jadi untuk instrumen alat ini ada probe, terdiri dari 3 probe, yaitu yang pertama ada probe untuk mengukur suhu bola basah alami, yang kedua bola basah hitam, yang ketiga suhu kering. Untuk tombolnya, tombol on off untuk menyalakan dan mematikan alat, unit mengganti satuan, escape untuk kembali, terus tombol atas bawah itu untuk memilih, tombol funds untuk melihat minimal dan maksimal, dan tombol mem itu untuk pencatatan. Dan yang terakhir ada baterai dan alatnya. Untuk cara kerjanya, yang pertama itu menekan tombol on off, alat akan langsung melakukan otomatis pengukuran. Pengukuran dilakukan selama 1 menit. Setelah itu, tekan tombol funds untuk melihat hasil minimal dan maksimal. Terus, tekan tombol clear funds. Untuk dampak tekanan panas, yang pertama ada dehidrasi, heat stress, heat syncope, heat exhaustion, heat stress, heat fatigue, dan lain-lain. Dan untuk bahan yang digunakan dalam alat ini yaitu aqua bides yang diisi 3/4. Untuk NAB iklim kerja itu diatur oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018. 75% sampai 100%, untuk ringannya itu 31,0, untuk sedangnya itu 28, untuk beratnya itu strip dan sangat beratnya strip. Untuk 50% sampai 75% itu untuk ringannya 31,0, untuk sedangnya itu 29, dan untuk beratnya itu 27,5, dan sangat beratnya itu strip. Untuk 25% sampai 50%, untuk ringannya itu 32, untuk sedangnya itu 30, untuk beratnya itu 29, dan untuk sangat berat itu 28. Untuk 0% sampai 25%, untuk ringannya itu 32,5, untuk sedangnya 31,5, untuk beratnya 30,5, dan sangat beratnya 30. Untuk hierarki pengendaliannya, itu yang pertama menggunakan rekayasa teknik, yaitu dengan pengadaan ruangan ber-AC. Yang kedua, administrasi kontrol yang bisa menggunakan SOP dan pergantian waktu jam kerja atau shift kerja, dan menggunakan APD, yaitu memakai topi, jaket, atau kacamata atau helm. Untuk selanjutnya ada alat EPAM 5000. Jadi alat EPAM ini sebelum digunakan harus melakukan kalibrasi dulu. Kalibrasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu kalibrasi eksternal dan internal. Untuk kalibrasi eksternal itu dilakukan oleh pihak atau lembaga yang sudah terstandarisasi. Sedangkan untuk internalnya itu dengan cara menu special function, system option, extended option, dan tekan calibration. Untuk melakukan pengukuran selanjutnya nanti ada pilihan, yaitu manual zero dan auto zero. Kalau bedanya manual zero dan auto ini, kalau manual zero itu untuk pengukuran yang berpindah-pindah, sedangkan auto zero ini untuk pengukuran yang hanya dilakukan pada satu titik saja. Selanjutnya melakukan pengukuran, kita klik cancel, terus special function, system option, extended options, terus size select, terus pilih PM yang diinginkan, misal kita pilih 10 PM, terus tekan run dan pilih run continue. Setelah itu pengukuran normalnya dilakukan 24 jam. Setelah 24 jam kita lakukan review data. Untuk melakukan review data, tekan review data, statistik, new tag untuk mengubah angka. Untuk mengubah angkanya tadi klik enter, terus pilih tombol ke atas. Setelah itu sesuaikan dan hasil akan muncul. Ada waktu pengukuran, ada nilai maksimal, minimal, dan rata-rata. Untuk NAB-nya itu ada 2, ada
Kemenkes RI nomor 1405 Menkes _X1 _2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri kurang lebih 8 jam itu debut total ada 0,15 mg per meter. Dan untuk NAB kedua itu ada Permenkes nomor 2 tahun 2023. Untuk PM 2,5 itu 55 mg per M pangkat 3. Untuk PM 10 itu 75 mg per M pangkat 3. Dan untuk TSP itu 230 mg per M pangkat 3. Untuk dampak yang ditimbulkan dari debu ada alergi, iritasi saluran pernapasan, ispa, pneumonia, iritasi mata, gatal, dan lain-lain. Untuk hierarki pengendaliannya, yang pertama administrasi kontrol bisa menggunakan SOP dan pergantian waktu jam kerja atau shift kerja, dan bisa menggunakan APD seperti masker, helm, dan lain-lain. Oke, alat selanjutnya yaitu fan anemometer. Jadi alat ini untuk mengukur kelembaban udara. Jadi kelembaban udara itu adalah banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara atau atmosfer. Jadi untuk parameternya sendiri itu untuk parameter atasnya ada 3. Yang pertama itu M per S atau kecepatan, yang kedua ppm, CO2, dan yang terakhir itu persen RH atau kelembaban. Untuk parameter bawahnya itu yang pertama ada derajat Celcius atau suhu, M pangkat 2 per H atau volume, WBT untuk bola basah, dan derajat Celcius D, TD atau titik embun. Untuk NAB dari kecepatan angin ini diatur oleh regulasi Permenkes nomor 2 tahun 2023 dengan NAB 0,15 sampai 0,25 meter per sekon. Yang terjadi ketika kecepatan angin di bawah NAB itu yang pertama bisa merasakan gerah, panas, berkeringat, pengap, dan bisa memicu stres. Untuk hierarki pengendaliannya, yang pertama bisa menggunakan rekayasa teknik yaitu penahan angin. Terus untuk administrasi kontrolnya itu bisa menggunakan SOP dan shift kerja. Dan yang terakhir itu APD, bisa menggunakan full body harness. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengukuran, itu yang pertama perhatikan lingkungan sekitar, pastikan baling-baling berputar dan sesuai dengan arah angin. Untuk cara kerjanya, tekan tombol on off untuk menghidupkan alat. Setelah itu tunggu 1 menit sampai alatnya stabil. Setelah itu arahkan alat ke arah angin. Setelah itu catat hasil. Setelah itu tekan hold untuk nge-freeze dan unhold untuk mematikan alat, tekan tombol off. Selanjutnya alat hygrothermometer. Alat ini untuk mengukur kelembaban udara. Instrumen alatnya itu ada sensor, kabel penghubung, ada alat dan display serta baterai. Untuk parameter yang diukur ini ada 3. Yang pertama derajat Celcius suhu, persen RH untuk kelembaban, dan TD untuk titik embun. Untuk regulasinya itu ada 2, ada Permenkes nomor 2 tahun 2023. Untuk suhunya itu ada di angka 18 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk persen RH-nya itu 40 sampai 60% RH. Yang kedua itu ada Permenaker nomor 2 tahun 2018. Untuk derajat Celciusnya itu ada di 20 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius, dan untuk kelembabannya itu ada di 40 sampai 60% RH. Untuk SNI-nya itu
nomor 036572/2001 untuk NAB suhunya ada di angka 22,8 sampai 25,8 derajat Celcius. Untuk cara kerja alat ini, yang pertama tekan tombol on off untuk menghidupkan alat. Alat akan otomatis melakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan selama 1 menit. Setelah 1 menit, tekan hold untuk melihat hasil. Tekan hold lagi untuk melihat hasil maksimal dan minimal kelembaban. Tekan hold lagi untuk melihat hasil minimal dan maksimal suhu, dan tekan hold lagi untuk melihat hasil minimal dan maksimal titik embun. Dan selanjutnya alat spirometri. Jadi alat ini untuk menilai fungsi paru yang biasanya untuk diagnosis dan pemantau gejala pernapasan, persiapan operasi, penelitian epidemiologi, dan penelitian lainnya. Untuk kalibrasinya, spirometri ini menggunakan kalibrasi internal dan eksternal. Untuk internalnya itu menggunakan tabung oksigen. Jadi untuk jenis gangguan pada fungsi paru ini ada 2. Yang pertama obstruktif dan restriktif. Kalau obstruktif itu hambatan aliran udara keluar paru. Kalau restriktif, di paru tidak bisa mengembang dengan maksimal. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengukuran spirometri, ini yang pertama, pastikan pasien berpuasa atau belum makan atau minum 2 jam sebelum pengukuran. Setelah itu, posisi pasien berdiri dengan kaki sejajar, tangan sejajar bahu. Setelah itu, ambil nafas dengan secara maksimal dan hembuskan juga secara maksimal. Untuk NAB-nya diatur oleh Balai Hiperkes tahun 2022. Untuk restriktif itu normalnya lebih dari 80%, untuk ringannya itu 60-79%, untuk sedangnya itu 30-59%, untuk sangat beratnya itu kurang dari 30%. Kalau untuk obstruktifnya itu normalnya lebih dari 75%, untuk ringannya itu 60-74%, untuk sedangnya itu 30-59%, untuk beratnya itu kurang dari 30%. Untuk instrumen alatnya itu ada sensor, terus ada mouthpiece plastik, mouthpiece paper, terus ada handle, dan ada silika seal untuk menggabungkan antara sensor dengan handle. Jadi ketika dirakit, setelah dirakit ini namanya adalah pneumatograf. Untuk alat terakhir yaitu Aerocool S500. Jadi ada 2 jenis udara. Yang pertama itu udara emisi dan udara ambien. Kalau udara emisi ini udara yang berasal dari udara emisi. Kalau udara ambien ini udara bebas yang berasal dari atmosfer. Untuk sumber pencemar ini ada 3, ada yang menetap, tidak menetap, dan campuran. Untuk faktor pencemaran udara yaitu ada aliran udara, kelembaban, angin, sinar matahari, dan curah hujan. Untuk parameter yang diukur ini ada CO, ada CO2, ada NO2, ada O3, ada SO2, hidrokarbon, dan FOC. Untuk regulasinya itu diatur oleh Permenaker Trans nomor 2 tahun 2018. Untuk CO2-nya itu 9.000 mikrogram per M⁻3. Untuk dampak kesehatan yang ditimbulkan itu yang pertama, kalau untuk CO itu bisa menghambat oksigen masuk ke seluruh tubuh. Untuk CO2 itu bisa menyebabkan mengantuk dan sakit kepala. Kalau untuk ozon atau O3 itu bisa menyebabkan iritasi mata, sesak nafas, dan merusak jaringan paru. Dan untuk non-metana atau karsinogenik ini bisa menyebabkan kanker saraf. Untuk hierarki pengendaliannya bisa menggunakan
eliminasi ya dengan menghindari pemakaian, terus rekayasa teknik dengan pengadaan ventilasi, alarm dan detektor. Terus untuk administrasi control itu bisa menggunakan SOP dan shift kerja. Dan yang terakhir APD itu bisa menggunakan respirator dan masker.